Senin 19 Juli 2021. Kontak konferensi atas nama Bapak Adibana Merdeka Giting Suka ingin dilangsungkan pada momen kalender ini. Atas nama 666 Ruang Kondiska Framing melalui internet global sosial media, diyakini sangat terkenal sekali karena menyangkut pengurusan merintis perkara fenomena supernatural abad milenium dengan alibi terpercaya internasional kepada alien family juga. Pada momen kalender ini menyangkut juga konteks pengalaman telekomunikasi fenomena supernatural terhubung, di mana Bapak Adibana Merdeka menginginkan untuk dikaitkan juga terkait pembuktian status beliau sebagai pemilik dari Universitas Sumatera Utara, pendiri dari Universitas Sumatera Utara. Pembuktian dilangsungkan menyangkut juga tentang perkara fenomena supernatural dan ketersangkaan menyangkut juga ibu kota Jakarta, terkaitan kecemburuan kepemilikan aset atas nama Adibana Merdeka, atau menyangkut juga status korban kepada keluarga Bapak Adibana Merdeka Giting Suka. Konferensi pada momen kalender ini ingin menjelaskan tentang resume ataupun kronologi istilahnya awal mula berdirinya Universitas Sumatera Utara, untuk pembuktian autentiknya kepada alibi secara internet global nasional Indonesia ibu kota Jakarta, tentang autentikasi status nama Jenderal RPK Adibana Merdeka sebagai pemilik dari Universitas Sumatera Utara, Pangkostrat pembantai Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI Adibana. Kota menyatakan bahwa Bapak Adibana Merdeka adalah pendiri dan sekaligus juga status pemilik lahan serta bangunan dari awal mula berdirinya Universitas Sumatera Utara. Terjadi pada saat setelah peristiwa G30S PKI, di mana Bapak Adibana Merdeka Giting Suka memutuskan untuk kembali ke Sumatera Utara, Kota Made Medan pada masa tersebut, dan berencana untuk mengganti atribut beliau sebagai pembantai G30S PKI dengan mendirikan Universitas Sumatera Utara. Sesungguhnya nama dan logo atas nama inspiratornya Bapak Adibana Merdeka Giting Suka sendiri, di mana pada momen konferensi ini diinginkan untuk cross check karena keterkaitan juga autentik kepemilikan Bapak Adibana Merdeka Giting Suka secara sertifikat juga masih dipegang oleh Jenderal RPK Adibana Merdeka Giting Suka hingga momen milenium ini. Konferensi ini ingin menjelaskan resume sedikit tentang kronologi awal pada masa setelah peristiwa G30S PKI, di mana Bapak Adibana Merdeka Giting Suka mendirikan Universitas Sumatera Utara, di mana pada momen tersebut dinyatakan oleh Bapak Adibana Merdeka Giting Suka merupakan momen-momen yang sulit bagi beliau dalam mengupayakan keberadaan dari Universitas Sumatera Utara, yang sesungguhnya adalah sekolah untuk masyarakat umum dengan logo istilah yang ditetapkan beliau dengan universitas ataupun universitas, di mana sesungguhnya nama tersebut diputuskan oleh Bapak Adibana Merdeka Giting Suka sendiri selaku Pangkostrat RPK pembantai G30S PKI dengan nama
Universitas Sumatera Utara ataupun USU. Konferensi ini ingin menjelaskan juga bahwa pada momen-momen tersebut secara autentik alibi ingin dibuktikan Universitas Sumatera Utara dalam naungan pemilik lahannya sendiri, pemilik bangunannya sendiri, RPK Adi Bana Merdeka, sesungguhnya merupakan sekolah ataupun perguruan tinggi yang berawal mula memiliki pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari kalangan orang-orang gila di jalanan, di mana Bapak Adi Bana Merdeka Giting Suka menyatakan pada momen pasca peristiwa G30 PKI, di mana Bapak Adi Bana Merdeka selaku eksekutor dari pemberontakan kudeta PKI mengalami kesulitan dalam mengupayakan keterkenalan dari Universitas Sumatera Utara beliau. Awal mulanya, orang-orang gila di jalananlah yang mendaftar sebagai pelajar di Universitas Sumatera Utara, di mana pada momen awal keberadaan Universitas Sumatera Utara tersebut, sesungguhnya berdasarkan penjelasan Bapak Adi Bana Merdeka Giting Suka, secara dominan masyarakat Indonesia tergolong orang-orang gila, orang stres pada awal kemerdekaan Indonesia hingga pada saat telah terjadinya peristiwa kudeta G30 PKI. Orang Indonesia itu orang stres pada waktu itu. Rata-rata dominan seperti itu. Di mana Bapak Adi Bana Merdeka Giting Suka mempersiapkan kepemilikan lahan beliau di wilayah Kota Medan kepada bentuk proyek perguruan tinggi yang beliau tetapkan dengan nama USU. Sudah USU, sejak dari mulanya memang sudah bernama USU, Universitas Sumatera Utara, di mana pada waktu itu lahan tersebut dinyatakan oleh Bapak Adi Bana Merdeka memang luas, sama luas seperti keadaan Universitas Sumatera Utara saat sekarang ini di zaman milenium ini. Sama luasnya, 280 hektar luasnya, sama kurang lebih seperti itu. Pada awal mula Bapak Adi Bana Merdeka mendirikan perguruan tinggi USU tersebut di Kota Medan. Lahan seluas itu milik Jenderal Pangkostrat pembantai PKI Adi Bana Merdeka Giting Suka. Beliau menyatakan USU didirikan dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk yang kurang memadai pada mulanya. Karena latar belakang juga orang-orang Indonesia yang dikatakan beliau sebenarnya bukanlah orang-orang yang waras ataupun orang yang bersekolah, atau terkait juga tentang awal kemerdekaan pasca setelah G30 PKI. USU didirikan oleh beliau dalam bentuk lorong-lorong panjang serupa seperti kandang sapi ataupun kandang ayam pada mulanya. Panjang-panjang serupa seperti kereta api, di mana hanya untuk berdiri saja seseorang tidak cukup secara panjang ataupun tingginya, secara tinggi ruangannya, persis seperti kandang ayam, di mana tempat tersebut hanya cukup untuk duduk saja, duduk dan belajar, di mana Bapak Adi Bana Merdeka Giting Suka adalah pengajarnya ataupun rektornya. Lambat waktu berlalu, menurut penjelasan Bapak Adi Bana Merdeka,
Ruangan-ruangan yang serupa kandang sapi tersebut yang hanya cukup untuk duduk saja, tidak cukup tingginya untuk berdiri, lalu kemudian dikenallah oleh banyak orang, oleh masyarakat, oleh penduduk Indonesia, baik Kota Medan hingga sampai Sumatera Utara, hingga juga sampai tingkat nasional Ibu Kota Jakarta. Termasuk juga pada masa tersebut Presiden Soekarno mengenal Universitas Sumatera Utara. Kepemilikan dari Pangkostrat Jenderal RPK Adi Bana Merdeka Ginting Suka. Hingga selanjutnya pada tahun 80-an beliau menjelaskan USU sudah mulai dikenal, namun masih banyak pelajarnya ataupun mahasiswanya orang-orang stres, orang-orang gila di jalanan. Beliau menyatakan Universitas Sumatera Utara pada awal mulanya sesungguhnya adalah campuran secara pendidikan perguruannya. Ada SD di sana, SD juga ada di sana, SLTP juga ada di sana, SMU juga ada di sana, dan semuanya itu dalam satu naungan dengan satu nama bersama, USU, Universitas Sumatera Utara. Ada SD-nya, ada SLTP-nya, ada SMU-nya. Hingga akhirnya banyak penduduk Indonesia yang sudah mengenal Universitas Sumatera Utara. Kepemilikan Pangkostrat pembantai G30 PKI Adi Merdeka. Tahun 80-an USU sudah mulai diminati, dengan juga keterkenalan ataupun pamor dari nama RPK Pangkostrat Adi Bana Merdeka Ginting Suka. USU sudah mulai menjadi satu perguruan ataupun universitas prioritas secara nasional Indonesia. Dipertanyakan oleh Soekarno sejak awal berdirinya hingga akhirnya sudah mulai memadai. Secara ruangan sudah berbentuk serupa pendopo-pendopo yang berjumlah banyak, serupa seperti sekolah filsafat sesungguhnya. Menurut penjelasan Bapak Adi Bana Merdeka, pendopo-pendopo tersebut sesungguhnya berinspirasi awal mula dari tempat Bapak Adi Bana Merdeka selaku RPK berteduh di Jakarta ataupun Yogyakarta. Barak Militer Resimen Komando Angkatan Darat, serupa seperti pendopo-pendopo. Nah, Bapak Adi Bana Merdeka menyatakan hal itu menginspirasikan beliau untuk menduplikasinya sebagai bentuk ruangan belajar di Universitas Sumatera Utara pada tahun 80-an atau tahun 70-an sebelumnya, pasca terjadinya peristiwa eksekusi G30S PKI. Adi Bana Merdeka selaku pemilik dan juga rektor dari Universitas Sumatera Utara telah mulai membenahi keadaan lingkungan termasuk juga arsitek bangunan untuk belajar di Universitas Sumatera Utara. Tidak lagi berbentuk lorong-lorong panjang serupa kandang sapi ataupun kandang ayam, di mana orang-orang hanya cukup untuk duduk saja, tidak cukup tinggi ruangannya untuk berdiri. Bapak Adi Bana Merdeka sudah mulai dikenal dengan Universitas Sumatera Utaranya oleh penduduk ataupun masyarakat Indonesia. Merupakan universitas prioritas juga di masanya, dan memiliki catatan historikal juga berdasarkan penjelasan Bapak Adi Bana Merdeka sebagai universitas ataupun universitas pertama di Indonesia, sekolah ataupun perguruan yang menamakan dirinya universitas ataupun universitas di Indonesia. USU namanya.
kepemilikan Pangkostrat Jenderal RPK Adi Bana Merdeka Ginting Suka. USU lalu pun mulai dikenal secara nasional Indonesia. Pernah dipertanyakan oleh tokoh-tokoh nasional di masa tersebut, termasuk juga Presiden Soekarno pada awal mulanya berdiri di Indonesia, Universitas Sumatera Utara. Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka menjelaskan bahwa autentik sertifikat termasuk juga lencana status pemilik dari Universitas Sumatera Utara masih dipegang oleh beliau, Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka, hingga tahun-tahun milenium ini. Menjadi persoalan juga karena keterkaitan perkara fenomena supernatural abad milenium, keterkaitan kepada gangguan dalam metode supernatural kepada keluarga Adi Bana Merdeka Ginting Suka selaku korban utama dengan mengacu kepada klaim internet ID 666 ruang kondisi Kafri ini yang merupakan anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka. Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan Universitas Sumatera Utara berkembang terus sejak awal berdirinya, dari mulai bentuk kandang sapi ataupun kandang ayam, di mana isinya adalah orang-orang gila yang mau belajar ataupun sekolah, hingga kepada bentuk pendopo-pendopo yang sesungguhnya menduplikasi lokasi barak militer RPK di Pulau Jawa pada masanya. Dan pada tahun-tahun milenium ini sudah memadai, modern, dan memiliki fasilitas yang lengkap. Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan, saya masih berstatus ataupun pemilik dari Universitas Sumatera Utara. Masih saya memiliki kaitan dengan Universitas Sumatera Utara. Keterkaitan juga kepada autentik sertifikatnya, menyangkut juga tentang rektoratnya ataupun birokrasinya, di mana Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan, tidak mungkin saya lepas USU tersebut. Sejak awal berdirinya, termasuk dalam sertifikat autentiknya. Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan perkara fenomena supernatural abad milenium ini berkaitan juga kepada kepemilikan aset beliau sejak riwayat beliau di Nasional Indonesia. Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan sejak tahun 70-an, 80-an, USU berkembang cukup pesat sebagai universitas ataupun perguruan yang diminati oleh masyarakat. Karena juga latar belakang promosi yang gencar oleh Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka sendiri secara nasional Indonesia, dan juga terkait kepada para pelajarnya ataupun mahasiswa-mahasiswinya yang dianjurkan ataupun diinginkan oleh Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka untuk mengadakan promosi juga secara publik tentang Universitas Sumatera Utara, sehingga banyak masyarakat yang nantinya diinginkan untuk mengetahui keberadaan Universitas Sumatera Utara. Adi Bana Merdeka menyatakan sejak tahun 70-an, 80-an untuk masuk Universitas Sumatera Utara, di mana Adi Bana Merdeka masih berstatus selaku rektor Universitas Sumatera Utara kala itu, melewati ujian ataupun tes masuk perguruan tinggi hingga tahun-tahun milenium ini, masih melalui tes uji masuk ataupun istilah-istilah yang menyebutnya demikian, seperti UMPTN, SPMB, dan istilah untuk tes masuk Universitas Sumatera Utara. USU merupakan universitas yang berkembang ataupun besar secara nama, termasuk atas nama Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka sendiri. Sejak awal berdirinya, promosi tentang keberadaan Universitas Sumatera Utara terkait juga
kepada nama besar dari Jenderal Pangkostrat, pembunuh Partai Komunis Indonesia, Adi Bana Merdeka Ginting Suka, yang sesungguhnya merupakan tandam ataupun pelunasan kembali untuk status beliau sebagai eksekutor G30 SPKI. Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat tahu bahwa kita tidak perlu untuk ikut Partai Komunis Indonesia. Lebih baik masuk USU, belajar sehingga bisa menjadi pintar. Demikian Bapak Adi Bana Merdeka menjelaskannya. Universitas Sumatera Utara merupakan tanda bahwa beliau menginginkan masyarakat untuk belajar dan pintar dalam bersekolah, tidak ikut Partai Komunis Indonesia yang sesungguhnya adalah partai kudeta di masanya. Adi Bana Merdeka menyatakan bahwa sertifikat autentik kepemilikan dari Universitas Sumatera Utara, termasuk juga lencana emas RPK pemilik Universitas Sumatera Utara, Adi Bana Merdeka Ginting Suka, masih dipegang beliau hingga tahun-tahun milenium ini. Nama Irwan Kornel dinyatakan merupakan penerus ataupun ahli waris dari kepemilikan Universitas Sumatera Utara, di mana USU sesungguhnya sudah berstatus sebagai universitas negeri sejak awal berdirinya, di masa-masa beliau masih berstatus sebagai RPK. Karena juga status beliau sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia dan juga sebagai pelopor ataupun proklamator ataupun pejuang dari kemerdekaan ataupun eksistensi kenegaraan Indonesia hingga tahun-tahun milenium. Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan, saya punya uang di Indonesia. USU tetap berstatus negeri. Sejak awal berdirinya memang dibiayai oleh negara Indonesia. Karena saya adalah Pangkostrat di Indonesia. RPK saya punya uang untuk mendirikan universitas di Indonesia ini. Universitas Sumatera Utara di lahan kosong yang sesungguhnya adalah milik saya sendiri. Lahan itu adalah tempat berdirinya USU hingga tahun milenium ini. Seluas 280 hektar ataupun kurang lebih seperti itu, dengan autentik sertifikat yang masih dipegang oleh Jenderal RPK Pangkostrat Adi Bana Merdeka Ginting Suka. Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan untuk masuk USU memang melalui tes ujian ataupun istilahnya di masa milenium ini UMPTN ataupun SPMB. Bapak Adi Bana Merdeka menyatakan dalam perkembangan keberadaannya Universitas Sumatera Utara mengalami banyak rintangan, namun tetap bertahan dan eksis hingga tahun-tahun milenium ini. Termasuk juga dengan logo lambangnya tetap masih serupa seperti logo lambang pada mulanya. Sungguhnya atas nama Adi Bana Merdeka Ginting Suka yang sesungguhnya menyangkut kesuburan, ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan bernaung kepada lencana emas RPK Pangkostrat Adi Bana Merdeka Ginting Suka, pembantai gerakan kudeta Partai Komunis Indonesia. Hingga tahun-tahun milenium ini, Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka, tanda tangan saya masih ada di Universitas Sumatera Utara. Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka menyatakan bahwa beliau pernah menjadi rektor di Universitas Sumatera Utara, di mana beliau daftar urutan periode rektor-rektor yang pernah menjabat di Universitas Sumatera Utara di listing hingga kepada awal berdirinya Universitas Sumatera Utara akan ditemukan nama Adi Bana Ginting Suka ataupun RPK Adi Bana Merdeka Ginting Suka sebagai rektor
yang pernah menjabat di Universitas Sumatera Utara. Bapak Adibana Merdeka Giting Suka juga menyatakan bahwa beliau adalah pendiri dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara, termasuk Fakultas Kedokteran. Itu adalah tanda tangan Adibana Merdeka Giting Suka, termasuk Politeknik Negeri USU yang sekarang sudah bernama Politeknik Negeri Medan. Itu termasuk juga tanda tangan Adibana Merdeka Giting Suka, termasuk juga tentang Fakultas Hukum dan juga Kenotariatan. Adalah pendirian ataupun berawal atas nama Adibana Merdeka Giting Suka atau tanda tangan Bapak Adibana Merdeka Giting Suka. Bapak Adibana Merdeka Giting Suka menyatakan hampir semua fakultas-fakultas Universitas Sumatera Utara tersebut sesungguhnya adalah perencanaan awal mula atas nama tanda tangan Adibana Merdeka Giting Suka, di mana Bapak Adibana Merdeka Giting Suka ingin mempatenkannya kembali melalui konferensi Internet ID 666 Irwan Discovery ini. Karena keterkaitan juga perkara fenomena supernatural yang sah memang mengganggu keluarga Bapak Adibana Merdeka Giting Suka, rivalitas nasional ataukah yang lainnya, keterkaitan kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka Giting Suka, di mana Bapak Adibana Merdeka Giting Suka menyatakan, saya masih memiliki aset-aset saya hingga tahun-tahun milenium ini, termasuk pun tentang sertifikat ataupun autentiknya, memerlukankah alibi ataupun kepengacaraannya. Saya tidak ingin diganggu tentang kepemilikan aset saya hingga tahun-tahun milenium ini, di mana Bapak Adibana Merdeka Giting Suka menginginkan juga Internet ID 666 Irwan Discovery Meaning untuk mengkonferensikan, mempublikasikan status nama Irwan Cornel selaku ahli waris dari kepemilikan aset Adibana Merdeka Giting Suka, termasuk juga Universitas Sumatera Utara yang dicurigai terkait juga kepada awal mula gangguan fenomena supernatural dialami oleh nama Irwan Cornel sejak tahun 2008, sejak tahun perkuliahannya di Universitas Sumatera Utara. Pada waktu nama Irwan Cornel berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, di mana Bapak Adibana Merdeka Giting Suka menyatakan bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab untuk persoalan yang dimaksud oleh nama Irwan Cornel. Keterkaitan juga tentang Universitas Sumatera Utara, di mana konferensi Internet ID 666 Irwan Discovery ini pada kalender ini tentang Universitas Sumatera Utara juga termasuk konfirmasi kepada Bapak Adibana Merdeka Giting Suka, di mana Bapak Adibana Merdeka Giting Suka juga sudah mengetahui tentang status nama Irwan Cornel diangkat ataupun direkomendasikan sebagai profesor dari Universitas Sumatera Utara. Keterkaitan juga gelar kesarjanaan hukum untuk nama Irwan Cornel dari Universitas Sumatera Utara sebagai perintis perkara fenomena supernatural abad milenium ini, dengan klaim melalui Internet ID 666 Irwan Discovery Meaning, di mana nama Irwan Cornel dinyatakan memang diangkat ataupun dipersoalkan di Universitas Sumatera Utara tentang status kesarjanaannya, tentang kemampuan dari nama Irwan Cornel dalam mengurus ataupun merintis perkara fenomena supernatural abad milenium ini. Nama Irwan Cornel dinyatakan melalui kontak konfirmasi berlangsung bahwa ketersangkaan aktivitas Human Commanding Ghost Grave yang dimaksudkan oleh Internet ID 666 yang Discovery ini termasuk juga kepada Universitas Sumatera Utara, dosen-dosen termasuk juga mahasiswa-mahasiswinya ataupun juga kelompok-kelompok yang berkaitan dengan Universitas Sumatera Utara, di mana Bapak Adibana Merdeka menyatakan mencurigakan juga keterkaitan tentang status beliau sebagai pemilik dari Universitas Sumatera Utara yang masih eksis hingga tahun-tahun milenium ini.
masih bersertifikat autentik kepemilikan, namun mungkin berseteru rivalitas tentang kepengacaraan atau alibinya. Terkait juga tentang nama Irwan Cornell yang terdengar bermasalah tentang ketersangkaan fenomena supernatural atas nama Universitas Sumatera Utara. Nama Irwan Cornell dinyatakan berpeluang ataupun sudah berstatus sebagai pemilik dari Universitas Sumatera Utara, USU, dengan kelanjutan persiapannya untuk memadai status kepemilikannya berlangsung berkelanjutan terus-menerus atas nama Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka, di mana Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka menyatakan bahwa nama Irwan Cornell adalah rektor dari Universitas Sumatera Utara selanjutnya di masanya nanti, sebagai hadiah atau reward kepada nama Irwan Cornell keterkaitan pengurusan keuangan ataupun perintisan perkara fenomena supernatural atas nama Irwan Cornell pada abad milenium ini. Menyangkut juga tentang status nama Irwan Cornell sebagai ahli waris dari Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka, di mana nama Irwan Cornell dinyatakan merupakan dinasti dari Rektorat Universitas Sumatera Utara atas nama Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka, Jenderal Pangkostrat RPK Adibana Merdeka Ginting Suka, eksekutor pembantai Gerakan Kudeta Indonesia atas nama Partai Komunis Indonesia. Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka menyatakan bahwa USU besar atas nama saya. Sejak awal berdirinya, tanda tangan saya Adibana Merdeka. Ada tanda tangan saya di Universitas Sumatera Utara tersebut. Di setiap fakultas-fakultasnya, termasuk juga di rektoratnya, saya Pangkostrat RPK pembunuh kudeta PKI punya tanda tangan USU. Hingga tahun milenium ini masih bertahan dengan autentik sertifikat yang berseteru untuk kepemilikan saya atas Universitas Sumatera Utara. Kepengacaraan saya termasuk juga Internet ID 666 Irwan Discovery ini, di mana nama Irwan Cornell selaku anak kandung saya adalah ahli waris dari kepemilikan Universitas Sumatera Utara, berstatus sebagai rektor selanjutnya dari Universitas Sumatera Utara yang berasal dari dinasti keluarga Adibana Merdeka. Pangkostrat, pemberangus, pembantai, pembunuh kudeta Indonesia atas nama Partai Komunis yang berasal dari Indonesia. 666 Irwan Discovery ini ingin mengucapkan terima kasih pada momen konferensi kalender ini. Resume ataupun pernyataan Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka dilangsungkan secara maksimal dan berupaya sekali oleh nama Irwan Cornell, pemilik 666 dunia, yang telah konfirmasi secara sustainable untuk status klaim kepemilikan 666-nya sejak tahun-tahun berlangsung ini. 2015, 2016, sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini. Dan sudah diakui secara internasional melalui internet global sosial media, termasuk juga Alien Family Global abad milenium ini. Seperti juga delegasi-delegasi nama-nama mereka seperti Sir Alien Tate United States of America, termasuk juga Sir Alien Nurgle Angel ataupun juga Sir Alien Jesus Almasia ataupun juga yang lainnya, termasuk juga Sir Alien Emeritus Jenderal Nasional UFO Arab Israel. 666 Irwan Discovery ini konferensi tentang Bapak Adibana Merdeka pada momen kalender ini, termasuk juga konfirmasinya secara internasional melalui internet global untuk keterkaitan pengurusan status keluarga Adibana Merdeka Ginting Suka selaku korban dari kejahatan aktivitas fenomena supernatural ketersangkaan Himen Commanding Ghost Sunggrave di tahun-tahun milenium ini, di mana Bapak Adibana Merdeka menyatakan juga bahwa sejak riwayatnya saya Pangkostrat RPK
memang diganggu supernatural orang-orang Indonesia sejak tahun-tahun sebelum PKI juga, di mana Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka menyatakan bahwa Indonesia punya Human Commanding Gus Fungrid. Etnik ataupun kostum lokalnya memang berlaku. Suku-suku lokal termasuk juga tentang status tentang kealahan kode Yahweh sesungguhnya sudah dikenali oleh Indonesia sejak tahun kepemimpinan Soekarno, termasuk juga oleh Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka. Namun tidak disangka oleh beliau adalah rivalitas ataupun kemusuhan beliau Adibana Merdeka Ginting Suka hingga tahun-tahun milenim ini. Keterkaitan kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka, termasuk juga tentang keuangan Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka, ataupun juga tentang anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka, nama Irwan Cornel ataupun Profesor Irwan Cornel Sarjana Hukum, di mana pada momen menit-menit ini dinyatakan sudah bergelar Profesor dan Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara. 666 Irwan Cornel Discovery ini ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk momen kalender ini. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasi ataupun statement, testimoni, konferensi 666 Irwan Cornel Discovery ini di sosial media internet masa kini. Seperti juga melalui Google juga ada untuk literatur ataupun juga link kliknya kepada free website masa kini, seperti juga Blogspot dan WordPress juga, serta link free website pertemanan internet ID 666 Irwan Cornel Discovery lainnya yang ada di internet global. Lalu termasuk juga sosial media Facebook untuk page ataupun juga grupnya tentang Adibana Merdeka juga termasuk, tentang USU Adibana Merdeka juga termasuk ada di sana, tentang 666 Irwan Cornel Discovery terlebih lagi ada di sana. Dan masih juga memerlukan subscribe oleh banyak orang untuk pengurusan autentik ataupun kelanjutan dari internet ID 666 Irwan Cornel Discovery melalui YouTube dengan ID serupa seperti yang lainnya, Irwan Cornel 666 ataupun juga Profesor Irwan Cornel ataupun Harta Warisan Irwan Cornel, atau juga Grand Max Irwan Cornel juga ada di sana, ataupun Tambal Ban Irwan Cornel juga ada di sana, termasuk juga 666 ICDM ada juga di sana di YouTube. Dan sosial media lainnya seperti juga Pinterest juga ada, lalu Tumblr juga ada, di Flickr juga ada, pada masanya ada juga di Flickr, termasuk juga di Friendster juga ada pada masanya. Di tahun-tahun 2008, 666 Irwan Cornel Discovery atau nama Irwan Cornel gencar juga untuk melangsungkan pengurusan perintisan perkara fenomena supernatural abad minim ini melalui Friendster. Lalu melalui Twitter juga ada di masa-masa sekarang ini. Sangat gencar sekali sejak tahun 2008 karena juga latar belakang keinginan untuk merintis perkara yang unik ini, fenomena supernatural, perkara yang agak sulit dan seperti random ataupun absurd secara pengurusan realita persoalannya. 666 Irwan Cornel Discovery ini ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu, dan juga termasuk Bigo Internasional baru saja terhubung menyatakan Bigo Internasional 666 Irwan Cornel Discovery ini pada momen kalender ini tentang konferensi nama Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka selaku pemilik dan status pernah menjabat sebagai rektor Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun-tahun setelah peristiwa G30 SPKI. Sampai jumpa pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia seturut serupa seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat, dan seperti pejuang kemenangan eksistensi kenegaraan alien family di antara negara-negara manusia.
Logo simbol mata uangnya nomor termasuk ke dalam Alkitab 666 atas nama Holy Spirit Destiny. 666 Islam, 666 Kingdom, 666 Egyptian, 666 Budi Cita, 666 Trinity Kristiani, 666 Irwan Cornell Discovery Mini. Alien Farm International menyatakan sudah mengetahui tentang Internet ID 666 yang Discovery Mini dan sudah terhubung secara internasional untuk appointment kedatangan nomor termasuk ke dalam Alkitab terjadi pada abad milenium ini atas nama Internet ID 666 yang Discovery Mini. Sebagai kelanjutan dari conversation Alien Friendship Human pada tahun-tahun sebelum kedatangan 666 yang Discovery Mini di benua Eropa ataupun negara-negara yang ada di benua Eropa, termasuk di benua Amerika dan negara-negara yang ada di benua Amerika, termasuk juga di benua Arab Israel dan negara-negara yang ada di benua Arab Israel, Islam Internasional, Islam World, dan termasuk juga benua Asia dan negara-negara yang ada di benua Asia, termasuk juga benua Afrika untuk yang selanjutnya setelah Eropa, Amerika, dan Arab Israel. Alien Farm International menyatakan kode Human Commanding Ghost Grave kode 666 sesungguhnya sudah dikenali sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666 Irwan Discovery ini. Appointment untuk deklarasi eksistensi kenegaraan mata uang 666 di dunia dinyatakan sudah dapat diselenggarakan pada abad milenium ini atas nama Alien Farm Global dengan kode paten lisensi kepada Internet ID 666 Irwan Discovery Mini sah berstatus 666 yang sesungguhnya di dunia atas nama Alien Emertere General Nasional Ethereum Galactica. Sampai jumpa.